Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, umur dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Bagaimana kabar Kak Lukman? Alhamdulillah baik Mas. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Romli dari Laboratorium Psikologi Terapan Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Selama kurang lebih 2 jam saya akan membersamai Kak Lukman dalam melaksanakan tes psikologi ini. Untuk tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri Kak Lukman, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang dapat menghambat pengembangan diri Kak Lukman sendiri. Tidak ada penilaian baik buruk terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silakan Kak Lukman mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin ya. Potensi diri perlu dikenali dengan mengetahui peta kekuatan diri. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan diri, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi sehingga kekurangan yang kita miliki tidak menghambat proses pengembangan diri kita. Untuk tes bakat kali ini terdiri atas beberapa tes. Tiap tes akan kami pandu bagaimana untuk mengerjakannya. Perhatikan dan pahami instruksi atau petunjuk pengerjaan tiap tes. Ada tes yang menggunakan pena dalam memberikan jawaban, ada pula yang harus menggunakan pensil. Apakah Kak Lukman sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Ketika Kak Lukman sudah mengerjakan suatu tes, tidak boleh diinstruksi. Misalnya izin ke kamar mandi, minum, atau menjawab pesan atau telepon. Karena hal tersebut akan merugikan kakak sendiri. Saya akan memberikan kesempatan ke kamar mandi dan minum sebelum mengerjakan tes. Apakah ada yang ingin ke kamar mandi atau minum saat ini? Tidak. Sebelum kita mulai tes yang pertama, mohon matikan ponsel Kak Lukman agar bisa konsentrasi mengerjakan tes ini. Kak Lukman, kita akan mulai tes yang pertama, yaitu Q5. Baik, saya akan membagikan lembar jawab dan buku soalnya. Tidak diperkenankan untuk membuka buku soal sebelum ada perintah membukanya ya Kak. Pertama, silakan kakak mengisi hal-hal yang diperlukan di lembar jawab terkait dengan data diri kakak Lukman sendiri. Silakan Kak. Baiklah, kita lihat pada halaman pertama. Saya akan menjelaskan petunjuk mengerjakan tesnya. Kak Lukman perhatikan baik-baik pada tes pertama ini. Untuk tes Q5, aspek yang diukur yaitu kecerdasan umum, kemampuan logika nonverbal, kemampuan analisa, dan kemampuan abstraksi atau berpikir abstrak. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 8 menit dengan 30 soal. Untuk catatan sendiri, tes ini terdapat contoh soal, instruksi tersedia dalam lembar soal, penguji tetap membacakan instruksinya, dan observer menuliskan contoh lembar kerja di papan tulis. Pada tes ini, tugas Anda adalah melihat pola perubahan A ke B dengan cara yang sama. Anda dimintai mencari pasangan dari C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Untuk cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Selanjutnya, instruksi diberikan sebagaimana yang ada di lembar kerja Q5. Mari kita
berlatih mengerjakan contoh 1 dan contoh 2. Silahkan dibaca Pak yang contohnya. Baik, sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah sudah jelas bisa dipahami tugasnya? Sudah. Ingat, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Baik, silahkan mulai. Selesai. Silahkan dimulai. Untuk sekarang yaitu tes administrasi, tes ad-udar. Ini untuk aspek yang diukur dalam tes ad-udar ini yaitu 1. Kemampuan diskriminasi secara umum, 2. Kecepatan dan ketelitian, yang terakhir yaitu kemampuan beradaptasi. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 5 menit dengan 150 soal. Pada tes ini Anda akan menjumpai 150 pasang nama. Berilah tanda lingkaran 0 jika pasangan tersebut sama, dan beri tanda silang atau X jika pasangan tersebut tidak sama atau berbeda. Tuliskan jawaban Anda pada nomor soal yang sesuai di lembar jawaban. Anda akan mulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan bila saya katakan selesai, hentikan mengerjakan lalu letakkan alat tulisnya. Untuk waktu yang disediakan terbatas, karena itu bekerjalah dengan cepat dan seteliti mungkin. Apakah sudah jelas dan bisa dipahami tugasnya? Baik, silahkan mulai. Selesai. Untuk selanjutnya yaitu tes E atau mechanical compression. Baik, ini untuk soal dan jawabannya. Pada Kalkuman, sebelum kita mulai bekerja, terlebih dahulu pada lembar tes jawaban Anda kita tuliskan nama, pendidikan akhir, pekerjaan, usia, dan tanggal tes hari ini. Untuk pada tes yang berikut, Anda dihadapkan pada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Tugas Anda adalah memilih satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Anda tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih. Sekarang marilah kita buka buku persoalan halaman 1 pada bagian contoh. Silakan Al-Quran untuk membuka bagian contohnya. Bacalah setiap persoalan dengan baik dan tuliskan jawaban pada lembar jawaban di kolom latihan. Perhatikan pada soal contohnya. Jika roda A berputar searah jarum jam seperti digambarkan anak panah, bagaimanakah berputarnya roda B? Untuk soal contoh nomor 2 yaitu jika ujung C dari alat yang ada di samping ini digerakkan ke sebelah bawah seperti diperlihatkan oleh anak panah, kemanakah ujung D bergerak? Selanjutnya yaitu jika orang mengangkat batu seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, di tempat manakah kayu pengangkatnya paling mudah patah? Untuk jawaban yang nomor 1 yaitu A adalah 2 berputar searah jarum jam. Apakah sama dengan Kalkuman? Sama. Untuk yang nomor 2 yaitu B adalah 2
kedua bergerak ke atas seperti arah ya. Untuk yang soal terakhir jawabannya yaitu C adalah 3, tempat tanda petunjuk H. Apakah kalimat sudah jelas? Sudah cukup jelas. Sekarang silahkan Anda buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban Anda dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Selesai. Untuk selanjutnya yaitu tes administrasi, tes kreativitas Google atau TKF. Baik, ini untuk soal dan lembar jawabnya. Aspek yang diukur dalam tes ini yaitu pertama kreativitas atau berpikir kreatif, yang kedua kelancaran dalam berpikir atau menciptakan gagasan, yang ketiga kelenturan atau fleksibilitas dalam berpikir atau menciptakan gagasan, yang keempat originalitas dalam berpikir atau menciptakan gagasan baru, yang terakhir kemampuan elaborasi untuk mengembangkan, merinci dan memperkaya suatu gagasan. Untuk soal sendiri berupa lingkaran yang terdapat di dua sisi lembar kerja TKF. Untuk waktu pengerjaannya 10 menit. Dalam waktu 10 menit buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran di bawah ini dan di halaman sebaliknya dari lembar ini. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat gorisan-gorisan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam dan di luar lingkaran sekehendak Anda dalam membuat gambar. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan orang lain dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang Anda miliki pada tiap gambar Anda. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar Anda mengisahkan cerita yang menarik. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang Anda buat. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Apakah sudah diisi data diri Anda? Sudah, Mas. Silakan untuk mulai tes. Baik, selesai. Silakan digunakan. Baik, sekarang tes terakhir yaitu RMIB atau Administrasi Variable Miller Interest Bank. Untuk aspek yang diukur dalam tes ini yaitu kecenderungan minat pada suatu jenis pekerjaan. Untuk soal sendiri terdiri atas sebuah kelompok yang berisi 12 macam pekerjaan. Baik, saya akan membagikan gambar dan untuk waktu pekerjaan sendiri tidak dibatasi waktu. Secara umum rata-rata testing mengerjakan tes sekitar 10-15 menit. Peserta tes dimotivasi untuk mengerjakan secara spontan. Silahkan isi informasi diri Anda sebagaimana yang ada di sebelah atas dalam lembar kerja formulir. Sudah kan? Sudah. Berikut ini Anda temui daftar macam-macam pekerjaan yang tersusun ke dalam beberapa kelompok. Terdapat 9 kelompok yaitu A sampai 1. Setiap kelompok terdiri atas 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan merupakan suatu keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan. Mungkin hanya beberapa di antaranya yang Anda sukai. Akan tetapi Anda tetap diminta untuk memilih pekerjaan
pekerjaan mana yang ingin Anda lakukan atau paling Anda sukai, terlepas dari besar kecilnya upah atau gaji yang akan diterima. Tugas Anda adalah mencantumkan nomor atau angka di setiap pekerjaan, di setiap kelompok, mulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling Anda sukai dan seterusnya sampai 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai. Bekerjalah dengan secepat mungkin, tuliskan nomor-nomor sesuai dengan kesan dan keinginan Anda yang pertama muncul. Kerjakan dengan teliti, jangan ada yang dilewatkan. Setelah selesai membuat urutan di kelompok 1, silakan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Anda diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang Anda sukai. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh pula tidak. Silakan untuk dimulai. Baik, selesai. Silakan dimulai. Terima kasih Kak-Lukman. Saya ucapkan terima kasih kerjasamanya. Semoga sukses untuk proses selanjutnya. Hasil tes ini kami juga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada pihak yang berkenan. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak sepanjang kami membawakan tes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.